Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, tentang Indonesia, tentang kita. Indonesia adalah kita. Dalam konteks kekitaan ini, hari ini saya coba mengangkat terkait pernyataan seorang Jansen Sitandang, Wakil Sekjen Partai Demokrat yang berseteru pendapat dengan Ibu Yeni Wahid, putri dari Gus Dur, salah satu pemimpin Gus Durian, terkait cawapres di kubu Koalisi Perubahan. Jansen dalam pernyataan menyampaikan bahwa ketika Yeni Wahid menyatakan dia mengenal secara baik Anies Baswedan, kemudian Yeni Wahid masuk sebagai salah satu calon dalam bursa cawapresnya Anies Baswedan, Jansen menyampaikan menolak keras Yeni Wahid untuk menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan. Pernyataan Jansen ini dibuat dengan alasan bahwa Yeni Wahid menurut Jansen adalah orang yang sampai saat ini masih terlibat dalam koalisi pemerintahan, sementara Koalisi Perubahan berusaha melakukan perubahan atau perombakan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh koalisi di bawah pemimpinan Presiden Jokowi. Yeni kemudian mengkanter balik pernyataan Jansen dengan sangat elegan. Bagi saya sebenarnya pukulan Yeni terhadap Jansen adalah sebuah pukulan yang mematikan. Karena Yeni sesungguhnya sama sekali tidak pernah mendorong dirinya untuk masuk atau menduduki posisi sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Karena pada faktanya nama Yeni Wahid justru masuk dalam radar atau terowongan Koalisi Perubahan sebagai salah satu kandidat yang bakal mendampingi Anies Baswedan, justru dikeluarkan oleh Koalisi Perubahan, baik oleh Partai Nasdem maupun PKS. Yeni ketika itu malah menyampaikan bahwa dia lebih memberikan dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi cawapres Anies ketimbang dirinya. Sehingga jelas dalam posisi ini Yeni sama sekali tidak berniat, bahkan tidak menjadikan dirinya atau menawarkan dirinya untuk menjadi calon wakil presiden pada Koalisi Perubahan. Sehingga pernyataan Jansen ini menurut saya adalah sebuah pernyataan blunder, terkesan kekanak-kanakan, dan sepertinya memaksakan diri dalam rangka menjadikan AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai cawapresnya Anies. Sahabat Pancasila, jika melihat konteks perdebatan antara Jansen dan Yeni, terlihat sekali bagaimana Jansen seolah-olah sangat kekanak-kanakan memaknai bagaimana seorang Yeni Wahid kemudian masuk dalam bursa cawapres Anies Baswedan. Demokrat sebagai partainya Jansen begitu ketakutan bahwa AHY akan tenggelam di balik bayang-bayang seorang Yeni Wahid. Dan menarik memang, Yeni kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Jansen terkesan sangat mutar-mutar dan sangat tidak berisi. Saya sepakat dengan pernyataan Yeni Wahid tersebut, karena memang jelas sebagaimana yang kita ketahui dalam beberapa pemberitaan belakangan ini, nama Yeni memang santer diberitakan bakal menjadi cawapresnya Anies Baswedan di samping Kofifa dan beberapa tokoh lainnya. Namun Yeni sendiri tidak pernah menyatakan dirinya atau mendorong dirinya untuk menjadi cawapres dari salah satu capres yang saat ini sudah terdeklarasi oleh partai masing-masing. Sahabat Pancasila, kegamangan Koalisi Perubahan yang disampaikan oleh Jansen menarik. Jadi Jansen menyampaikan bahwa Yeni sangat tidak pantas atau belum pantas masuk sebagai capresnya Anies, karena Yeni saat ini sementara berada pada koalisi pemerintahan, sementara Koalisi Perubahan adalah koalisi yang sama sekali tidak menginginkan atau memiliki tali temali berkaitan dengan kerja-kerja pemerintahan hari ini. Pernyataan Jansen ini kemudian jika kita kritisi menjadi lucu, karena pada saat bersamaan tiga partai Koalisi Perubahan ada Nasdem yang hingga saat ini masih masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Nasdem yang adalah partai koalisinya Demokrat bersama PKS bahkan tidak pernah menarik para kadernya yang saat ini berada dalam kabinet Jokowi untuk mundur. Nasdem bahkan dalam 2 periode berturut-turut mendukung kinerja Jokowi. Sehingga jika Jansen kemudian menyampaikan bahwa kinerja perubahan adalah bekerja secara murni untuk melakukan perubahan dengan tidak melihat bagaimana kinerja pemerintahan saat ini,
Ini adalah sebuah bentuk penyangkalan terhadap kehadiran Nasdem dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Sehingga dalam konteks ini kita bisa mengukur bagaimana sesungguhnya Demokrat, kader Demokrat, Nasdem, dan PKS kemudian memainkan isu-isu yang sesungguhnya bukan menunjukkan kualitas demokrasi, bukan menunjukkan bagaimana etika demokrasi yang benar, tetapi lebih pada kepentingan sahabat Pancasila. Indonesia hari ini adalah Indonesia yang tergambar melalui wajah para elit ini. Mereka begitu gampang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya blunder, tapi kemudian mereka rasionalisasikan. Dan Yeni Wahid sebagai salah satu tokoh perempuan yang memang masuk dalam radar berbagai capres saat ini adalah orang yang memang memiliki pemikiran yang sama seperti bapaknya Gus Dur. Yeni tetap berdiri pada posisi tengah, menjaga marwah demokrasi dan menjaga moral serta etik dan demokrasi itu sendiri. Nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebersamaan, dialektika demokrasi, itulah yang harus dibangun dan dijaga oleh Yeni. Dan sayangnya kali ini Jansen rupanya salah memilih lawan. Dia berusaha mengkritisi Yeni Wahid, seorang tokoh perempuan yang begitu luar biasa berbicara tentang demokrasi, menjaga pluralisme, menjaga kebinekaan, yang hari ini tidak pernah mendorong dirinya, tidak pernah loba terhadap hal-hal yang sifatnya kekuasaan, tapi berpikir tentang kebangsaan dan kebersamaan, kemudian oleh Jansen disentil secara salah. Saya tidak tahu apa yang harus kita nilai tentang Jansen, tentang Partai Demokrat, atau tentang Koalisi Perubahan. Karena semua pernyataan Jansen jika kita kaitkan dengan kondisi Koalisi Perubahan itu sendiri, maka terjadi berbagai penyangkalan. Penyangkalan pertama adalah penyangkalan terkait persona seorang Yeni Wahid yang oleh Jansen dikatakan seolah-olah ingin menjadi cawapres. Faktanya Koalisi Perubahan yang mendorong atau menjadikan Yeni Wahid masuk dalam radar cawapres yang mendampingi Anies. Yang kedua, ketika Jansen menyampaikan bahwa Yeni Wahid masuk dalam koalisi pemerintahan saat ini sehingga sangat cocok untuk menjadi cawapres dari dua capres yang lain yang kebetulan berada pada barisan Jokowi atau barisan pemerintahan saat ini. Pada saat bersamaan Jansen sementara menyangkal kehadiran Partai Nasdem yang hingga saat ini belum menarik kadernya yang duduk dalam kabinet kerja Jokowi. Dan faktanya Nasdem selama 2 periode mendukung Jokowi, bahkan berjanji menjaga Jokowi hingga akhir masa jabatan. Jansen melakukan blunder, dan itulah kondisi Indonesia kita, itulah kondisi kita, kondisi kekitaan hari ini. Salam Pancasila.